Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara mungkin merasa berat untuk mengucap syukur, izinkan saya mengingatkan pada saudara, ada satu hal yang patut disyukuri oleh orang Kristen hingga hari ini, yaitu bahwa kita sudah menerima kehidupan yang kekal. Saudara, dan itu sesuatu yang lebih bernilai dari apapun, karena kekekalan, kebahagiaan di surga adalah suatu saat yang berlangsung kekal, suatu hal yang akan berlangsung untuk selamanya. Tidak seperti kebahagiaan dalam dunia ini yang hanya sementara. Karena itu mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan ini, sehingga nanti ketika kematian menjemput kita, kita tidak hidup dalam kesedihan karena seolah-olah hidup kita akan berakhir. Tapi kita akan menyongsongnya dengan penuh sukacita, karena kita tahu kekekalan dalam surga sudah menanti kehidupan kita. Mari kita syukuri akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Dengan satu lagu kita akan datang kepada Tuhan dengan apakah Tuhan? Kan ku balas kebaikan, segenap hatiku menyembahmu selalu, ku bersyukur padamu. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
surga yang Kau sediakan bagi kami. Kami sangat bersyukur. Karena kami tahu untuk itu Engkau membayar harga yang mahal, Tuhan. Sehingga ketika suatu saat kematian menjemput kami tidak menyongsongnya dengan ketakutan, kengerian, keretakan gigi. Tapi dalam damai sejahtera dan sukacita. Karena kami tahu kami akan segera bertemu dengan Engkau, bertatap muka dengan Engkau, Tuhan, di surga yang mulia. Bila kami merenungkan itu, dengan apa kami membalas semua yang Kau berikan bagi kami ini, Tuhan. Hanya penyembahan, hanya hidup kami yang mau melakukan firman-Mu, hanya itu yang bisa kami berikan kepadamu. Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Mengenal-Mu adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur boleh mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ini Tuhan. Dan sebentar kami mau lebih dalam membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Bahkan Tuhan mengajar kami lebih lagi dengan lebih luar biasa lagi. Bahkan kiranya Tuhan memberikan
bekal-bekal kebenaran firman, pengertian firman lewat firman yang kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama akan membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca dari kitab Lukas pasal yang ke-24. Ini adalah pasal yang terakhir ya dari kitab Lukas. Dan seingat saya ayatnya cukup banyak, ada 53 ayat. Karena itu saudara perhatikan dari Alkitab saudara ya. Saya akan berusaha membaca dengan cepat. Semoga tidak ada sedikit pun kesalahan ya. Saya akan berusaha membaca dengan cepat. Saudara perhatikan firman Tuhan, dan siapa tahu lewat pembacaan firman saudara mendapatkan rema tersendiri dalam hidup saudara lewat pembacaan itu. Saya bersyukur kalau hal itu juga terjadi dalam hidup saudara. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu yang memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya membaca Alkitab ini ya, saya ada sesuatu yang menarik. Itu adalah di dalam ayat yang ayat yang ini ya, ayat ke-19. Ada kata-kata yang menarik di sana. Ada kata yang menarik dalam ayat 19 itu. Coba kita lihat bersama-sama. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, "Apakah itu?" Jawab mereka, jawab murid-murid ini. Perhatikan, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara, padahal kalau kita ingat ya, Petrus dan murid-murid pada waktu yang lalu pernah ditanya Yesus, "Menurut orang, siapa aku ini?" Nabi dan lain-lain. Lalu Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan murid-murid yang lain kan mengiyakan bahwa Yesus adalah Mesias. Artinya mereka mengakui turut bersama-sama kan ya. Tentunya bersama Petrus mereka bersama-sama mengakui bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Tetapi kita lihat sekarang, mereka berkata Yesus adalah Nabi. Itu artinya saudara, ketika mulut mereka berkata Yesus adalah Mesias,
termasuk Petrus yang mengakui Yesus adalah Mesias. Sesungguhnya di hati kecil mereka, di hati yang terdalam ada keraguan-raguan, dan mereka di tempat yang terkecil mungkin dalam hati mereka hanya mengakui Yesus sebatas seorang nabi, bukan Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali mengucapkan kata-kata bahwa saya percaya Yesus itu mudah sekali, tetapi belum tentu apa yang kita ucapkan berasal dari hati kita. Tetapi Tuhan itu mengenal hati kita. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tidak bisa ditipu. Sekalipun mungkin orang bisa tertipu oleh kata-kata kita, tetapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Tuhan mengetahui apakah percaya kita kepadanya sungguh-sungguh ataukah main-main. Apakah hari ini saudara benar-benar sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa kubur itu telah kosong karena dia telah bangkit dari antara orang mati? Apakah saudara percaya bahwa sampai hari ini dia bersama-sama saya dan saudara menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita, menuntun setiap langkah perjalanan hidup kita, merenda hari depan kita, dan menetapkan setiap langkah-langkah kita? Kalau kita benar-benar percaya, kalau kita sungguh-sungguh percaya, mari kita benar-benar percaya dari hati yang terdalam, sehingga kita dalam hidup menjalani hidup kita di dunia ini, kita tidak lagi mudah cemas, kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah depresi, kita tidak mudah takut, karena kita percaya sungguh-sungguh Dia adalah Mesias yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia bersama-sama kita, Dia bersama-sama saya, Dia bersama-sama saudara, selalu, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Apapun pergumulan saudara hari ini, saya berharap itu saudara hadapi dengan iman yang sungguh-sungguh pada Yesus. Dari hati yang terdalam percaya bahwa Yesus saya hidup. Yesus hidup. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang telah Kau bentangkan bagi kami. Tuhan, tolong kami agar iman kami sungguh-sungguh benar-benar kepadamu, betul-betul beriman sungguh-sungguh. Ya Tuhan, murnikan hati kami, Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan, yuk kita akan berdoa buat nama-nama orang-orang yang belum percaya Yesus. Kita berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Kita tidak boleh jemu-jemu berdoa untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan doakan mereka terus. Kita akan doakan kiranya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Ini adalah bentuk kasih kita kepada mereka. Haleluya. Tuhan, kami juga tidak jemu berdoa bagi rekan-rekan seiman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang hari ini masih menderita aniaya, sengsara karena nama Kristus, karena kebenaran-kebenaran firman. Beberapa dari mereka bahkan harus melihat keluarga mereka dipenggal karena iman mereka. Beberapa
yang lain harus kehilangan pekerjaan dan sulit bekerja karena iman mereka, karena kebenaran firman yang mereka pegang. Tuhan, kalau boleh lepaskanlah teman-teman saudara-saudara kami ini dari derita dan aniaya ini. Kuatkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka. Kasihanilah umat-Mu ini Tuhan. Kiranya Kau juga mengasihi bangsa dan negara kami, mengasihani bangsa negara kami. Ampuni Tuhan, baik kesalahan pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan damai sejahtera atas Indonesia. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberikan kesejahteraan, Tuhan menolong perekonomian, kesehatan di Indonesia. Bahkan Tuhan kiranya menolong agar banyak-banyak jiwa boleh bertobat dan percaya Yesus di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, lebih-lebih banyak jiwa lagi boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan kiranya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, dan semua orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa untuk kami semuanya. Tuhan, berikan kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan baik kami dan keluarga kami, agar kami senantiasa boleh berdiri melayani-Mu dalam kesungguhan yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan. Tuhan, kiranya juga memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih-lebih lagi, sehingga kami boleh lebih efektif melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Berikan mereka pertumbuhan rohani yang sehat, berikan kesehatan rohani dan jasmani, berikan hati yang mencintai Tuhan lebih-lebih lagi dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga sekarang berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, baik itu di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang hari-hari ini mengalami masalah, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya tunjukkan kesalahan kami. Tolong kami agar kami mampu bertobat, datang kepadamu Tuhan, berbalik kepadamu. Tapi kalau memang ini semuanya terjadi seizin-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Engkau kiranya menopang kami, sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga setiap orang yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menaungi anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kuasa darah-Mu menaungi kami. Dan sekarang saya akan persilakan saudara berdoa untuk pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Mari kita akan berdoa masing-masing. Haleluya.
Terima kasih Tuhan atas kasih karunia. Bapa, sekarang Tuhan, kiranya berkat-Mu melimpah atas keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan kiranya Tuhan memakai hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami senantiasa hidup dalam jalan Tuhan sepanjang umur kehidupan kami. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.